Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semuanya sehat ya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Video ini disiapkan untuk kalian yang ingin lebih mengenal tentang Isra dan Mi'raj. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Ada 9 submateri yang akan kita pelajari, yaitu kita akan membahas tentang 1. Arti dari Isra dan Mi'raj, 2. Dalil tentang Isra dan Mi'raj, 3. Waktu dan tanggal pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Yang keempat, kita akan membahas tentang latar belakang atau penyebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Submateri kelima membahas tentang tempat-tempat yang dikunjungi oleh Nabi pada saat perjalanan Isra Mi'raj. Dan yang keenam, kita akan membahas nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang ketujuh, yaitu tentang inti atau pokok dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Apa sih isinya Isra Mi'raj? Nah, kemudian yang ke-8, kita akan mencari tahu apa hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian submateri terakhir yaitu tentang tamsil yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Baiklah, sebelum kita membahas tentang Isra dan Mi'raj, kita coba mengingat kembali tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi dilakukan kurang lebih selama 23 tahun yang dibagi menjadi 2 periode. Pertama, periode Mekah. Kedua, periode Madinah. Apa itu periode Mekah? Periode Mekah adalah dakwah yang dilakukan Nabi selama beliau masih tinggal di kota Mekah, yaitu kurang lebih selama 13 tahun. Dan tahunnya kita sebut tahun kenabian. Apa itu periode Madinah? Yaitu dakwah Nabi yang berlangsung ketika beliau tinggal di kota Madinah, kurang lebih selama 10 tahun. Dan tahunnya kita namakan tahun Hijriyah. Nah, untuk periode Mekah, yaitu selama 13 tahun, apa saja yang dilakukan Rasulullah dalam 13 tahun tersebut? Yaitu, pada tahun pertama sampai ketiga, Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di tahun keempat, turunlah perintah Allah agar Nabi berdakwah secara terang-terangan atau terbuka di depan umum. Pada tahun kelima, terjadilah hijrah pertama kaum muslimin, yaitu ke negeri Habsyah atau Abyssinia. Pada saat itu Nabi dan keluarganya tidak mengikuti hijrah itu. Nah, di tahun ke-6 sampai 9 kenabian, Nabi dan keluarganya yang masih tinggal di Mekah mengalami pemboikotan, yaitu dikucilkan di sebuah lembah oleh kafir Quraisy. Ini terjadi selama 3 tahun. Pada saat itu, Nabi dan keluarganya dan pengikutnya mengalami kekurangan bahan makanan, sehingga banyak yang sakit. Salah satunya adalah Khadijah dan Abu Thalib. Sehingga pada tahun 10 kenabian, 2 orang ini, Khadijah dan Abu Thalib, akhirnya wafat. Sehingga tahun 10 kenabian ini disebut tahun kesedihan atau Amul Huzni.
Sebab Nabi memang benar-benar mengalami kesedihan yang amat dalam atas meninggalnya istri dan pamannya tercinta. Karena itulah di tahun 10 itu juga Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Taif. Akan tetapi di luar harapan Nabi, ternyata sambutan penduduk Taif sangat tidak bersahabat. Bahkan Nabi dilempari batu oleh mereka. Sehingga makin bertambahlah kesedihan Rasulullah. Melihat Nabi yang terus-menerus bersedih, Allah sangat tidak tega. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu di tahun 11 kenabian. Ini yang akan kita bahas. Kita lanjutkan dulu. Tahun ke-12 kenabian terjadi Baiat Aqobah 1. Kemudian di tahun ke-13 kenabian terjadilah Baiat Aqobah kedua. Lalu setelah itu Rasulullah hijrah atau pindah ke Yatsrib yang sekarang kita sebut Madinah. Maka selesailah periode Mekah, yaitu kurang lebih selama 13 tahun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Apa sih arti dari Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naik, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sangat penting. Akan tetapi pada saat itu peristiwa ini terasa sangat tidak masuk akal, sehingga Allah sengaja menceritakannya di dalam Al-Quran supaya umat Islam pada hari ini bisa mengetahui peristiwa tersebut, yaitu ada dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya bisa kalian baca sendiri ya. Ayat ini menjadi bukti bahwa pada tahun 11 kenabian dulu Isra Mi'raj ini benar-benar dialami oleh Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kapan Isra Mi'raj ini terjadi? Yaitu pada tanggal 27 bulan Rajab tahun 11 kenabian. Tadi sudah kita bahas ya sedikit. Dan bertepatan dengan tahun Masehi, yaitu tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi ditemani oleh malaikat Jibril mengendarai kendaraan yang bernama Buraq. Nah, apa yang menjadi penyebab atau latar belakang Isra Mi'raj? Yaitu karena kesedihan Nabi setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Maka Allah menghibur Nabi dengan Isra Mi'raj ini agar Nabi melupakan kesedihannya. Itulah latar belakang Isra Mi'raj. Lalu, tempat mana sajakah yang dikunjungi Rasulullah selama Isra Mi'raj ini? Antara lain adalah Nabi berkunjung ke kota Yatsrib. Jibril menjelaskan bahwa di kota Yatsrib inilah nanti Islam akan berkembang dengan sangat maju. Karena itu Nabi Muhammad mendengar hal tersebut mulai bisa melupakan kesedihannya. Nabi merasa sangat senang mendengar berita itu. Nah, kemudian Nabi juga singgah di Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu secara langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Perlu kalian tahu bahwa di antara seluruh nabi dan rasul hanya 2 orang saja yang menerima wahyu secara langsung dari Allah,
yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Kemudian Nabi juga singgah di Baitul Lahmi. Ini adalah tempat lahir Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi juga ke Masjidil Aqsa yang letaknya di Palestina, tidak jauh dari Baitul Lahmi, masih di Palestina juga. Nah, dari Masjidil Aqsa Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, yaitu naik ke langit melalui 7 lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di setiap lapisan langit itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi bertemu Nabi Adam yang sekaligus sebagai manusia pertama dan nabi pertama. Nabi Muhammad juga bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, dan juga Nabi Musa. Nabi juga bertemu dengan kakek moyangnya. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah bertemu para nabi tersebut, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah menerima perintah sholat. Inilah inti atau pokok dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Awalnya Allah perintahkan 50 kali. Lalu atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah. Dengan sifat maha pengasih penyayangnya, Allah akhirnya meringankan dari 50 kali menjadi 5 kali saja. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Apa yang bisa kita pelajari, kita ambil, kita petik dari Isra Mi'raj ini? Pertama, melalui Isra Mi'raj ini Allah ingin membuktikan kebesaran kekuasaan Allah, bahwa peristiwa yang paling tidak mungkin menurut manusia itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Jika Allah menghendaki, maka hal yang paling tidak masuk akal pun bisa Allah lakukan. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini, yang mana pada zaman itu Nabi tidak membutuhkan oksigen atau baju astronot sekalipun untuk sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu di atas langit ketujuh. Nah, hikmah yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi tanda mulai diwajibkannya sholat 5 waktu bagi semua umat Islam. Allah ingin mengetahui yang manakah hambanya yang benar-benar akan menjalankan perintah ini, dan yang manakah hambanya yang tidak mau menjalankan perintah sholat ini. Sebab sholat itu adalah bukti iman kita kepada Allah, bukti bahwa kita percaya Allah adalah Tuhan kita. Hikmah yang ketiga, melalui Isra Mi'raj ini Allah ingin menguji keimanan para pengikut Nabi pada saat itu dan juga saat ini. Yang manakah hamba-hamba Allah atau pengikut Nabi Muhammad yang benar-benar percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi, dan yang manakah pengikut Nabi Muhammad yang tidak benar-benar percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj ini. Orang yang pertama kali percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj adalah sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Sehingga Nabi memberinya gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Nah, dan orang yang paling tidak percaya kepada Nabi, bahkan mengejek Nabi, yaitu Abu Jahal, tokoh kafir Quraisy. Berikutnya hikmah keempat adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini membawa kebahagiaan bagi Nabi, sehingga Nabi bisa melupakan kesedihannya. Nah, anak-anak, kita sampai pada sub materi yang terakhir, yaitu tentang tamsil. Tamsil adalah perumpamaan atau sebuah gambaran. Tentang apa? Tentang balasan
atau imbalan atau hukuman bagi manusia di akhirat nanti sesuai dengan amal masing-masing selama di dunia. Banyak tamsil yang diperlihatkan Allah selama perjalanan Isra Mi'raj ini. Di antaranya Nabi melihat ada orang yang tidak henti-henti memanen hasil tanamannya. Ini adalah gambaran bagi orang yang suka berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, dan dia juga senang beramal jariah. Kemudian Nabi juga melewati sebuah kuburan yang harum baunya. Jibril menceritakan bahwa itu adalah makam dari seorang wanita yang bernama Masyitoh yang gugur karena membela ajaran Allah. Masyitoh dan seluruh keluarganya dibunuh oleh Fir'aun karena tidak mau menyembah Fir'aun. Nah, tamsil berikutnya Nabi diperlihatkan orang-orang yang membawa daging segar, akan tetapi mereka lebih memilih daging busuk untuk dimakan. Ternyata ini adalah gambaran bagi mereka yang selama di dunia suka berbuat zina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tamsil yang berikutnya adalah Nabi diperlihatkan orang yang perutnya besar sehingga sulit untuk berjalan. Ini gambaran orang yang suka memakan riba selama hidup di dunia. Riba itu harta yang tidak halal dimakan ya. Tamsil kelima yang diperlihatkan kepada Nabi adalah orang yang memotong lidahnya sendiri. Begitu lidah itu terpotong, dia tersambung lagi, lalu dipotong lagi oleh orang itu. Nah, ini ternyata gambaran bagi orang-orang yang selama di dunia sering berdusta dan dia senang sekali membicarakan kejelekan orang lain atau kita sebut ghibah. Nah, kemudian Nabi juga melewati para malaikat penjaga neraka. Nabi melihat bahwa wajah para malaikat itu sangat tidak ramah, tidak pernah tersenyum, dan tidak ada kelembutan. Itu semua menggambarkan betapa beratnya siksaan Allah di neraka. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung video ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kalian semuanya, membantu kalian memahami tentang Isra Mi'raj. Dan dengan pemahaman tersebut, kita bisa mengambil sikap yang tepat sebagai seorang muslim. Bagaimana kita menyikapi Isra Mi'raj ini? Semestinya lah kita harus percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini memang benar-benar terjadi pada saat itu. Dan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.